selanjutnya adalah Kamu apa-apaan sih? Kan gelasnya dipecah. Gaji kamu setahun aja nggak cukup untuk mengganti gelas yang pecah. Minta maaf Bu, saya tadi tidak sengaja. Pokoknya kamu bersihkan pecahan itu lalu pergi dari sini. Aduh, Dek, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok, gak apa-apa kok. Udah deh, udah. Gak usah dilanjutin. Rasain loh. Ada sasaran nih. Kok main berdua sih? Santi, lu yang nyuruh gue ngejauhin dia ya, tapi kenapa lo yang main sama dia? Tokoh dan penokohan dalam cerita. Salah satu unsur intrinsik dari sebuah cerita adalah tokoh. Apa sih yang dimaksud dengan tokoh? Nah, tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Ia mengalami serangkaian peristiwa yang terjalin menjadi sebuah cerita. Dalam cerita, tokoh dapat berupa orang, hewan, benda, atau karakter apapun yang mewakili jalannya sebuah cerita. Misalnya dalam cerita Si Kancil, tokohnya antara lain yaitu ada Si Kancil, Pak Tani, dan Bu Tani. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu pada tema cerita. Sedangkan tokoh tambahan berperan untuk mendukung tokoh utama. Biasanya tokoh tambahan hanya muncul sesekali dalam cerita. Sementara berdasarkan wataknya, tokoh dibedakan menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak yang baik dan positif. Sementara tokoh antagonis merupakan tokoh yang menimbulkan konflik dalam cerita. Tokoh ini digambarkan dengan watak yang buruk dan negatif. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Tokoh ini disebut juga tokoh penengah. Ia digambarkan dengan watak yang bijak. Penokohan. Tokoh dalam sebuah cerita digambarkan memiliki watak atau sifat tertentu. Penggambaran watak ini disebut sebagai penokohan. Dalam sebuah cerita, tokoh juga menjadi pembawa pesan yang dapat diteladani oleh pembaca. Contoh sifat yang bisa diteladani misalnya rajin, cerdas, ramah, rendah hati, pemberani, jujur, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga sifat yang tidak patut untuk diteladani. Misalnya, malas, sombong, jahat, pembohong, kikir, tamak atau serakah, dan masih banyak lagi.